Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi. Ledakan bom terjadi di Makobrimob Polda Jawa Timur pada Senin siang. Ledakan tersebut membuat area dalam Makobrimob hancur pada beberapa gedung pada bagian kaca dan atapnya. Warga di sekitar Makobrimob kaget dan ketakutan. Jadi ledakan Makobrimob. Ledakan keras terdengar dari asrama Brimob di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Suara ledakan terdengar keras oleh warga sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir yang merekam detik-detik pasca terjadinya ledakan di Makobrimob Polda Jatim, terlihat kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan yang diduga berasal dari temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto membenarkan terjadi ledakan di Makobrimob Polda Jawa Timur. Imam menjelaskan ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana dan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Ledakan yang terjadi sempat membuat warga di sekitar Makobrimob sempat kaget dan ketakutan. Pedagang di area depan Makobrimob Polda Jatim, Hana Suprihatin, mengaku ledakan terjadi sangat cepat dan mengejutkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Standby waktu kita duduk-duduk ya otomatisnya ya nggak tahu, tak pikir ya ban meletus gitu loh. Nggak taunya saya tengok ke sana, dek gitu langsung atapnya ini duk kayak batu gitu. Langsung terus saya gini di tempat saya itu lampunya lepas. Jadi semua itu rusak di situ, kaca, pintu kamar mandi. Pasca ledakan, semua kendaraan yang akan melintas langsung dialihkan lantaran Jalan Gresik langsung ditutup. Ledakan berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau disposal. Ledakan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil mengalami kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, sementara itu korban luka akibat ledakan di Makobrimob Polda Jawa Timur di Jalan Gresik, Surabaya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sejumlah korban luka untuk menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Korban mengalami luka dan langsung mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur menjelaskan bagaimana bisa terjadi ledakan di Makobrimob Surabaya. Kapolda memastikan tidak ada korban meninggal dunia atas kejadian ini. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan-bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, serbuk petasan itu kurang lebih 1 kg. Kemudian bahan-bahan itu digunakan oleh tim Jibom manakala kewilayahan itu menemukan atau menyita bahan-bahan peledak atau temuan yang dikumpulkan dari masyarakat atau temuan barang-barang lama yang tidak digunakan itu diserahkan kepada tim jihandak kita, kemudian waktu yang ditentukan, kemudian dimusnahkan dengan menggunakan yang tadi bahan powder, kemudian black powder tadi, dan beberapa bahan peledak yang lain seperti belerang, mohon maaf,
serbuk arang, dan potasium klorat. Nah, kemungkinan karena paparan sinar matahari yang cukup panas sehingga bahan tersebut analisa sementara bisa membuat efek ledakan. Pemicunya panas. Tapi nanti akan dijelaskan, saya ingin didampingi oleh Dasar Brimob dan Kadit Lapor yang tadi timnya bekerja. Dampak dari ledakan ini, itu ada korban anggota kita 10 luka ringan. Kenapa anggota kita kena menjadi korban? Karena dari gudang yang untuk menyimpan bahan peledak itu ke tempat latihan. Kebetulan anak buah kita ini tadi ada 15 yang sedang latihan olah TKP pasca ledakan. Itu ada di kontainer, itu data center yang memang biasa dipakai latihan setiap hari, dan itu berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang ledakan itu. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang serius lukanya. Kita inapkan untuk observasi 1 malam ini, termasuk mengobati luka-luka ringannya. Mudah-mudahan besok sudah bisa kita kembalikan. Kemudian kerugian lain, mohon maaf rekan-rekan media, satu hal yang kategori ledakan ini adalah kategori low eksplosif. Kenapa dikatakan low eksplosif? Banyak saksi mata melihat setelah terjadinya ledakan ini ada efek asap putih membubung ke atas. Itu salah satu tanda atau ciri daripada ledakan low eksplosif. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabit Lapor. Kemudian rekan-rekan yang seperti diberitakan katanya ada korban meninggal, saya pastikan sore hari ini tidak ada. Jadi korban hanya 10 itu. Kemudian sedang kita datakan di sekitar gudang, efek kurang lebih 20 meter itu terdampak. Salah satunya adalah kantor kecamatan, kemudian kantor Kodim, kaca, termasuk kantor kita di atas semen Gegana itu pecah kacanya. Karena itu memang efek getaran yang begitu kuat. Sedang kita datakan dan insya Allah akan kita koordinasikan dengan pemilik, termasuk warga masyarakat. Sedang kita datakan kalau ada rumah-rumah yang terdampak akan segera kita komunikasikan dan akan kita perbaiki kembali. Baik pemirsa, untuk mengetahui Ya, halo Mas, suaranya kok mati di sini? Pasca ledakan kemarin sekitar pukul 10:05, ada 10 ya anggota Gegana yang sedang melakukan pelatihan di ruang data center Gegana, kantor Brimob Jalan Gresik, Surabaya. Itu mengalami luka-luka, Mas. Kemudian dari 10 orang itu semuanya dirawat di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Surabaya, Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian, Mas, dari 10 itu kemungkinan besar nanti siang sudah sebagian besar sudah ada yang dipulangkan, karena memang kemarin kebanyakan hanya rawat inap observasi aja, karena traumatik ya, karena lokasi kelasnya itu kan dekat dengan lokasi ledakan, ya, sehingga trauma terkait dengan adanya ledakan itu. Ada juga beberapa yang mengalami luka karena serpihan-serpihan, ya, ada serpihan kaca, kemudian barang-barang itu. Semuanya sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso. Demikian laporan, Mas. Baik, Pak Dirmanto.
ini apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan low eksplosif ya informasinya? Atau bagaimana Pak? Jadi kemarin sudah disampaikan Pak Kapolda, semua standar operasi SOP ya di dalam penyimpanan barang bukti itu sudah sesuai dengan SOP yang harus dilaksanakan, Mas. Memang karena tempat penyimpanan itu kan bangunan lama yang direnovasi sehingga terjadilah adanya ledakan itu, Mas. Demikian, Mas. Pak, kita bergeser sedikit Pak, tadi bagaimana Pak dengan keadaan kondisi korban ledakan saat ini Pak? Apakah sudah ada yang pulang ke rumah atau penanganannya seperti apa Pak sampai saat ini? Ya jadi begini Mas, untuk 10 korban ini sekarang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Surabaya ya, Rumah Sakit Bayangkara. Dari 10 ini insya Allah nanti sebagian besar siang nanti sudah bisa pulang ya, karena memang cuma traumatik saja. Yang belum bisa pulang mungkin ada beberapa yang terkena serpihan itu perlu perawatan lebih lanjut. Demikian Mas. Pak, dengan adanya ledakan ini Pak, apakah nanti akan ada pembenahan Pak di bagian gudang penyimpanan senjata? Khususnya informasinya ini adalah senjata yang sudah lama tidak digunakan ya Pak ya? Ya benar Mas, jadi kemarin Pak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto MSI juga menyampaikan bahwa ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Nah, nanti mungkin gudang ini akan ditempatkan di lokasi yang jauh dari pemukiman, kemudian yang aman tentunya. Demikian Mas. Ya Pak, apakah sudah ada tanggal pasti Pak? Kira-kira kapan sekiranya pihak dari Polda Jawa Timur ini akan membuat gudang baru atau gudang sementara terkait dengan adanya insiden ini? Ya Mas, sekarang kan masih dalam pengkajian Mas. Nanti kalau memang sudah ada tempat yang pasti, nanti akan kita informasikan. Tapi yang jelas, Brimob sudah punya tempat lokasi kok, jauh dari pemukiman di sekitar wilayah Jombang sana ada tempat latihan. Mungkin di situ juga bisa alternatif bisa digunakan untuk penyimpanan bahan-bahan peledak itu Mas. Demikian Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Dirmanto atas pernyataannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Selamat pagi, terima kasih Mas.